salam jauh bangga yang jauh salam insya Allah semuanya jadi ahlul surga. Supaya semangat ya Bu ya, supaya kita semua mendapatkan keberkahan hari ini. Kita ulangi lagi salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Beserta bunda-bunda para panitia dan pengurus, semoga setiap lelahnya insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bunda-bunda semua yang hari ini sudah hadir, insya Allah. Saya aturkan barakallahu fikum untuk bunda-bunda semua, karena bunda-bunda semua adalah bunda-bunda pilihan Allah yang hari ini Allah anugerahkan hidayah dan taufik apa bukan? Dimudahkan langkah kaki kita untuk menuju majelis-majelis ilmu, taman-taman surganya Allah di dunia. Insya Allah setiap langkah dan juga semua mendapatkan keberkahan dari Allah dan juga berhadiah maghfirah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, dan juga nikmat waktu, nikmat usia, nikmat usia sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk melangkahkan kaki kita, masih mengizinkan jantung kita berdetak, masih mengizinkan darah kita mengalir. Untuk apa mengajarnya? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bunda-bunda semua sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, sejenak kita kembali lagi kepada Allah. Sejenak kita bermujahadah, kita muhasabah, kita mohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meridhoi setiap detik waktu kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beristighfar dulu ya Bunda. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Subhanallah wa ilmana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan 'inda al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Rabb, ya Tuhan kami hadir hari ini dengan membawa semua dosa-dosa kami. Kami hadir di majelis ini pagi hari ini membawa satu tekad dan azam kami untuk menjadi hamba-Mu yang beriman dan bertakwa, untuk menjadi hamba-Mu yang kembali kepada-Mu dengan kesyukuran dan keikhlasan.
Ya Rabb, ampuni kami jika selama ini kami sering lalai akan perintah-Mu. Ampuni kami ya Rabb, jika selama ini kami sering mengabaikan panggilan-Mu. Ya Rabb, ampuni kami jika selama ini kami lebih sering untuk menyandarkan semua keinginan kami, semua hajat kami kepada dunia, kepada selain-Mu. Ya Rabb, tolong berkahilah setiap detik waktu kami hari ini, agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya Allah, ilmu ini adalah milik-Mu, dan semua yang ada di dalam langit dan bumi ini adalah dalam genggaman-Mu ya Allah. Kami tidak akan mungkin bisa mendapatkan apapun tanpa seizin-Mu. Ya Allah, ilmu ini adalah milik-Mu. Tolong berilah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan ziyadatul khair, ziyadatul barakah. Tolong lindungilah kami dari sesuatu yang menjadikan ada sifat sombong dan noktah kesombongan dalam hati kami. Ya Allah, semua yang ada di langit dan di bumi, semua atas kehendak-Mu. Ridhoilah setiap langkah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, kita sudah samakan satu tujuan kita yang azam kita, mujahadah kita hari ini adalah kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan satu judul, satu tema yang ini dalam sekali untuk saya. Jadi ini secara pribadi untuk self reminder untuk saya, untuk kita semua. Dan semoga Allah perkenankan nanti kita bisa sampaikan kepada orang-orang tercinta kita. Karena apapun, karena ternyata dakwah itu adalah kewajiban. Dakwah itu ternyata adalah kewajiban. Wajib bagi kita setiap muslim untuk berdakwah. Dalam Quran surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu sedang dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, dan orang-orang yang mengajak kepada kesabaran. Artinya apa? Ternyata Allah itu memberikan 3 syarat untuk kita umatnya jika kita ingin mendapatkan surga. Ternyata syaratnya itu ada 3. Yang sering kita lupakan adalah yang ketiga. Yang pertama syaratnya untuk mendapatkan jannahnya Allah adalah kita menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melakukan amal soleh, menjalankan rukun Islam, menjalankan rukun iman, menjalankan segala sesuatu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian ternyata ada syarat yang ketiga yang kita sering lupa, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada kesabaran. Artinya apa Bu?
ternyata dakwah itu wajib jika kita ingin mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi definisi dari dakwah itu luas banget. Kita sekedar share tausiah dari Instagram misalkan, itu jadi dakwah. Kita share post di story WA ya, itu jadi pahala dakwah. Kita mengajak kawan-kawan kita ke majelis ilmu, Masya Allah, pahalanya berlipat-lipat ganda. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka seseorang itu akan mendapatkan pahala kebaikan utuh tanpa dikurang sedikit pun. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga, menuju jannahnya Allah. Masya Allah. Maka indah ya hadir dalam majelis ilmu. Keberadaan kita dalam majelis ilmu itu indah sekali. Ini taman-taman surganya Allah yang ada di dunia. Dan hanya orang-orang yang Allah pilih, yang Allah hadiahkan taufik untuk berada di taman-taman surga ini. Ya, Masya Allah. Berlawat itu untuk mudah-mudahan semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan kita. Untuk slide-nya mungkin insyaAllah lebih seru. Pembahasan kita pada hari ini adalah TikTok hanya dengan Allah. Artinya apa Bun? Artinya kita kembalikan lagi segala sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah betapa seringnya kita itu dalam keseharian kita mengabaikan Allah. Betapa seringnya kita lebih menyandarkan semua urusan kita kepada dunia. Padahal dunia ini sebenarnya adalah jembatan untuk kita melewatinya, untuk kembali kepada tujuan kita, rumah kita yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Tetapi Masya Allah, syaitan itu selalu yuwaswisufi sudur nas, menggoda, membisikkan ke dalam kolbu-kolbunya manusia, membisikkan ke dalam dadanya manusia, supaya apa supaya manusia itu terlena berada di jembatannya, menghabiskan seluruh tenaganya, seluruh waktunya untuk memperbagus jembatannya. Akhirnya apa akhirnya tidak sampai kepada tujuan yang sesungguhnya, tidak sampai ke jannahnya Allah. Maka dari itu kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah supaya Allah jaga hati kita, jaga kalbu kita, jaga niat dan azamnya kita, supaya apa? Supaya kita itu benar-benar di jembatan dunia ini mengumpulkan bekal-bekal untuk kembali ke rumah kita yang sesungguhnya, yaitu akhirat, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran
Sudah jelas redaksinya ditulis secara jelas. Allah memperingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu untuk mencari ampunan dari Tuhanmu. Kata-kata perintah bersegeralah artinya apa, Bu? Jangan ditunda-tunda, karena kita tidak pernah tahu seberapa lama kita itu diberikan kesempatan untuk hidup di dunia. Kita nggak pernah tahu berapa lama Allah titipkan usia untuk kita. Dan bunda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ada dua alasan sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menitipkan usia, masih mempercayakan kita untuk ada di dunia ini. Kira-kira karena apa, Bu? Boleh kita sambil interaktif ya, Bu ya. Mungkin nanti yang bisa menjawab bisa mendapatkan door prize dari panitia. Silakan. Ya. Kira-kira kenapa Allah sampai detik ini masih mengizinkan kita untuk berada di dunia? Boleh, Bunda yang mau mencoba menjawab? Baik, jawabannya hanya ada dua. Yang pertama, kenapa sampai detik ini kita masih Allah izinkan untuk hidup di dunia? Karena dosa-dosa kita masih banyak, dan Allah masih beri kesempatan kita untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah, untuk mentaubati semua kelalaian-kelalaian kita yang selama ini kita masih menggantungkan hidup kita pada dunia. Allah masih kasih kesempatan kita untuk kembali lagi kepadanya, masih nunggu kembalinya kita. Itu yang pertama. Kemudian, Bu, yang kedua, karena bekal kita menuju akhirat ini masih murah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan untuk kita mengumpulkan bekal-bekal kehidupan kita. Supaya apa, Bu? Supaya kita nyampe ke jalannya Allah. Jadi ketika kita lewat Sidratul Muntaha, kita nggak terpleset akhirnya masuk ke dalam jurang neraka jahanam. Alhamdulillah, ini jadi insyaallah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Baik, Maha Rahman, Maha Rahim. Masih nungguin kita bertobat, masih kasih kita kesempatan itu. Maka dari itu kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa u'iddat muttaqin. Jangan ditunda-tunda tobatmu. Sejatinya kita saat ini itu sedang dalam perjalanan yang gak pernah libur, yaitu perjalanan menuju kematian. Perjalanan menuju maut, perjalanan menuju kematian itu tidak pernah libur. Dan demi Allah, Bu, setiap detik waktu kita itu dihisab kelak di yaumul hisab. Setiap detik waktu kita, usia kita di dunia ini nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul hisab. Maka ketika kita masih diberikan kesempatan nikmat waktu, nikmat usia, pergunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti kita kesulitan untuk mempertanggungjawabkan setiap detik usia kita ini yang bisa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kelak di akhirat nanti ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyapa orang-orang yang beriman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan air minum dari telaga Kausar untuk orang-orang yang beriman. Rasulullah memeluk mereka dengan penuh kasihnya. Tetapi Rasulullah tidak menolak kepada kita, Bu. Rasulullah tidak tengok kepada kita, Bu. Karena apa? Karena kita masih tertutup tabir-tabir rusak.
jadikan manusia ini sebagai tujuanmu, maka sekarang kembalilah kepada Tuhanmu yang di dunia. Minta pertolongan kepada apa yang engkau sering minta pertolongan ketika di dunia. Maka dari itu kita satukan azan kita. Ya Rasulullah, tolong pandanglah kami ya Rasul. Ya Rasulullah, tolong tuntun kami ya Rasul, izinkanlah kami untuk berada dalam rombonganmu ya Rasul, dalam rombonganmu yang mulia, untuk memasuki jannah ya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memasuki surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sambil menunggu supaya kita tampil, ada tiga hal agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah taubat. Yang kedua adalah takwa. Yang ketiga adalah tawakal. Jadi apa Bu? Taubat, takwa, tawakal. Nah, kita singkat menjadi 3T. Boleh dicatat, insya Allah nanti ada pertanyaan di ujung sesi pertemuan. Jadi agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kelak di akhirat nanti kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW, agar di akhirat nanti kita Allah izinkan untuk meneguk segarnya Telaga Kausar. Ini ternyata ada yang namanya 3T: taubat, takwa, dan tawakal. Yang pertama Bun, poin pertama adalah taubat. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, boleh kita buka mushaf kita Bun. Quran surat Az-Zumar ayatnya 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya adalah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah, Dialah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Insyaallah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan surat kita untuk kita manusia. Allah itu Maha Lembut, Maha Rahman, Maha Rahim. Menyebutnya kita hambanya yang banyak dosa ini, yang banyak salah, banyak khilaf, banyak lalainya, itu bukan sebagai wahai hambaku yang berdosa, wahai hambaku yang berkurang dosa. Tidak seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Lembut, Maha Rahman, Maha Rahim, menyebut kita dengan ya ibadi. Insyaallah, ya ibadi, kita mesti disebut dengan sebutan wahai hambaku, wahai hambaku. Kata Allah, ya ibadi alladzi asrafu ala anfusihim. Kata Allah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Artinya apa? Kita itu sering menzolimi diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan menikmati dosa-dosa kita. Sudah tahu itu dosa, tapi kita menikmati. Namanya apa? Ghibah.
Sudah tahu gibah itu dosa, tapi masya Allah gibah itu nikmat ya. Sampai nggak berasa kita kalau sudah ngobrol di satu majelis gibah misalkan dari pagi sampai subuh itu nggak berasa. Jadi apapun kita termasuk pada ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambanya Allah yang menzalimi diri sendiri. Itu baru dosa satu aja pun dosa gibah. Belum lagi dosa-dosa yang lain, dosa besar, dosa kecil, dosa lisan, dosa mulut, masya Allah. Macam-macam dosa-dosa yang ada hadir dalam dirinya kita. Jadi maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertaubat, mentaubati dosa-dosa itu. Dosa kecil kalau kita biarkan tidak kita taubati, lama-lama dosa kecil itu akan menjadi noktah dalam hati kita yang menjadikan hati kita itu menjadi gelap, menjadi gelap. Akhirnya apa pun setelah hati kita itu menjadi gelap, akhirnya menghalangi rahmatnya Allah hadir dalam kehidupan kita. Rahmatnya Allah berupa ampunan, rahmatnya Allah berupa rezeki. Jadi itu masya Allah. Kita sering menzalimi diri kita sendiri dengan menikmati dosa-dosa. Kita sering menzalimi diri kita sendiri dengan kita tidak kembali kepada Allah, tapi malah kita kembali kepada makhluk. Kita menggantungkan harapan kita kepada makhluk. Padahal kalau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berharap kepada manusia adalah kecewa yang disengaja. Jadi kita sudah tahu manusia itu tempatnya salah dan hilang. Manusia itu penuh kekurangan. Manusia itu lemah. Bahkan untuk urusan menjaga hati saja manusia itu tidak mampu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memampukan. Sudah tahu kalau manusia ini memang seperti ini, tapi masih saja kita berharap kepada sesama manusia. Akhirnya yang terjadi adalah lelah dan kecewa. Jadi pun sebenarnya hakikatnya kebahagiaan itu adalah feedback dari benarnya tujuan hidup kita menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berikan tujuan hati kita, tujuan hidup kita menuju ke Allah bukan kepada manusia, insya Allah kebahagiaan itu akan datang sendiri. Kebahagiaan itu akan hadir dalam hati kita. Jadi analoginya seperti ini. Kalbu kita itu adalah gelas ini. Gelas ini kita isi penuh dengan dua hal. Yang pertama kita isi penuh dengan air yang isinya adalah dosa. Kemudian sudah penuh. Bagaimana kita berharap air kebahagiaan itu bisa masuk ke dalam gelasnya kita, dalam gelasnya mulutnya kita? Karena tidak mungkin dosa dan kebahagiaan itu ada di satu wadah. Karena harus ada salah satu yang dikeluarkan. Harus dosanya dulu kita keluarkan, dosanya dulu kita taubati, supaya apa? Supaya air kebahagiaan itu bisa masuk ke dalam gelas kolomnya kita. Jadi tidak mungkin bersanding antara kebahagiaan dengan dosa. Yang harus kita keluarkan adalah
dosanya dulu supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Jadi yang harus kita perbaiki, yang harus kita luruskan kembali adalah niatnya kita, tujuan hidup kita, sandarannya hidup kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun kebahagiaan dalam hidup itu akan hadir dengan sendirinya, mengisi relung jiwa kita, insyaallah. Baik. Kemudian juga dalam Quran surat An-Nisa ayat 18. Boleh kita buka mushaf kita atau kita baca yang ada di layar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yastaghfiru lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu ana wal ladzina yaquluna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima, yang artinya tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang, dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Quran surat An-Nisa ayat 18. Masya Allah, ini berhubungan dengan ayat yang kita baca di awal tadi, dengan Quran surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Kata Allah, dan bersegeralah, jangan ditunda-tunda, jangan nanti-nanti, jangan entar-entar menunggu tua, karena syaratnya meninggal, syaratnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak harus tua. Syaratnya meninggal itu tidak harus sakit. Siapa saja bisa, siapa saja itu akan masuk ke dalam fase itu. Yang kita tidak tahu itu kapan. Wallahu a'lam bishawab. Ada orang yang tadi pagi mungkin masih sehat-sehat saja, yang kemarin pagi kita masih ketemu, masih ngobrol ya, masih dicurhatin misalkan, tapi Masya Allah sore kita sudah dengar kabar beliau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, sebegitu dekat sebenarnya maut, Bun. Dan kalau kita ketahui, Bun, yang paling sering nengokin kita, yang paling sering jengukin kita setiap hari itu adalah malaikat maut. Malaikat maut itu setiap hari nengokin kita 80 kali. Jadi hasil bulan pagi ini masih ngapain ya? Oh, alhamdulillah masih taklim. Alhamdulillah si bulan dalam keadaan yang mulia. Yang nama kita ketika kita berada di majelis ilmu ini, nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan para malaikat. Nama kita pun disebut oleh Allah di depannya malaikat, di depan malaikatnya Allah yang senantiasa taat, yang tidak pernah melakukan dosa. Jadi betapa mulianya orang-orang yang berada di majelis-majelis ilmu diberikan kemuliaan. Setiap langkahnya dihadiahi maghfirah, ampunan. Semakin jauh langkah kita ke majelis ilmu, semakin berat rintangannya kita ke majelis ilmu, insya Allah pahalanya semakin besar. Maka pun
selama kita masih Allah anugerahkan kekuatan, kesehatan, kaki kita masih sanggup melangkah, dimanapun ada majelis ilmu kejar, dimanapun ada majelis ilmu kejar, selama kita masih mampu, selama tubuh kita masih kuat. Di Jakarta kejar pun ada kereta gampang, kita tinggal naik, nanti turun di stasiun Tanah Abang, mau kemana, mau ke Alam Sukir, mau ke Sunda Kelapa, mau ke Kebayoran, bisa. Allah akan memudahkan jalan seseorang menuju surga selama seseorang itu memudahkan jalan yang menuju kebaikan, insyaallah. Kembali lagi, Quran surat An-Nisa ayat 18. Jadi dalam ayat ini Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa Allah itu tidak menerima taubatnya orang yang sudah masuk ajalnya. Kata Allah, kemana aja kemarin-kemarin ketika aku memberimu waktu, ketika aku memberimu nikmat sehat, kenapa baru sekarang setelah sakaratul maut? Seperti Fir'aun yang setelah dia mau sakaratul maut baru mau tobat sama Allah, tapi masya Allah tobatnya sudah tidak diterima. Kalau malaikat sudah dimasukkan pasir ke dalam mulutnya sehingga tidak bisa mengucapkan taubat, itulah seburuk-buruknya balasan. Jadi Allah membiarkan seseorang manusia yang zalim itu meninggal dunia dengan su'ul khatimah. Tidak diizinkan lisannya ini berucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tentunya husnul khatimah ini adalah perjuangan yang panjang. Tidak mungkin seseorang yang kesehariannya itu berbuat zalim, kesehariannya itu melakukan dosa-dosa tanpa bertaubat, kemudian tiba-tiba setelah tiba ajalnya lisannya bisa berucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin. Husnul khatimah ini adalah feedback dari apa yang kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia, ketika kita masih sehat, ketika kita melakukan amal-amal solih. Jadi husnul khatimah adalah feedback dari amal-amal solihnya kita. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, tolong anugerahkanlah kepada kami lisan yang senantiasa berzikir kepadamu, Ya Allah. Tolong anugerahkanlah kepada kami qalbu yang senantiasa ingin bertaubat kepadamu, Ya Allah. Sehingga kita layak kelak untuk mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Bunda, dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini seringnya kita baca zikir ini. Zikir ini pertama kali dibaca oleh siapa pun? Betul sekali, Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau ini Allah berikan peringatan, Allah ingatkan atas kelalaiannya beliau, yaitu lalaian beliau meninggalkan kaumnya karena sudah didakwai sekian lama, tapi kaumnya tetap membangkang. Akhirnya manusiawi, kadang-kadang mereka itu merasa lelah. Manusiawi, kadang-kadang kita itu merasa kadang putus asa. Tapi kata Allah, janganlah berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Kembali lagi
benarkan tujuannya kita. Tujuan kita berdakwah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Al-Quran Allah mewajibkan itu untuk syaratnya kita bisa mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Allah, "Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Kita dakwah niatin ibadah karena Allah. Perkara orang mau mendengarkan kita atau tidak, mengikuti ajaran kita atau tidak, itu tidak masalah. Itu kembali lagi adalah hak prerogatifnya Allah untuk memilih hati siapa saja yang Allah anugerahi hidayah dan taufik. Jadi itu pun juga yang Allah ingatkan kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf lelah, putus asa sehingga beliau hijrah meninggalkan kaumnya. Sudah lelah, sudahlah, saya tidak didengar dia, saya pergi saja, kata Nabi Yunus. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Singkat cerita, ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan yang gelap gulita, yang tidak ada satupun penerang, tidak ada satupun penolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Nabi Yunus tersadarkan bahwa ya Allah, hamba sudah lalai, hamba sudah hilang, hamba menginginkan balasan dari manusia, pengen diikuti sama manusia dan pengen ridho sepenuhnya. Ya Rabb, tolong ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba. Beliau beristighfar, astagfirullahaladzim, ampuni niat dalam hati hamba ya Allah, ampuni noktah yang ada di dalam hati hamba, yaitu noktah rasa kecewa, noktah rasa putus asa yang membuat zaman akhirnya pergi meninggalkan dakwah. Sudah benar jalan kita ada jalan dakwah, tapi karena kita menuruti ego kita, menuruti rasa lelahnya kita, akhirnya kita berhenti. Kita berbelok meninggalkan jalan dakwah. Masya Allah, itu yang sangat disesali oleh Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya beliau berzikir sepanjang hari, siang malam beliau berzikir. Kita zikir bersama ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sudah masuk ke dalam kolom, sudah masuk ke dalam hati. Kita ulangi lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai tersampaikan, sampai ada getaran dalam dada kita. Ciri-ciri orang yang taubatnya diterima ketika disebutkan asma Allah, ketika disebutkan nama Allah, maka bergetar hatinya, bergetar kalbunya, bergetar jiwanya. Selama ini kita sering berdoa kepada Allah, kita sering beribadah kepada Allah, kita sering melaksanakan sholatnya kita, tapi pertanyaannya, berapa kalikah kita hadirkan kalbu kita dalam setiap ibadah kita? Berapa kalikah kita hadirkan ruh kita dalam sujudnya kita? Bisa jadi selama mungkin 35 tahun hidupnya kita, Insya Allah, mungkin di sini ada yang 20-an tahun hidup kita, 50 tahun hidup kita, mungkin 50 tahun sujudnya kita tapi apakah sudah pernah kita hadirkan ruh kita dalam setiap sujudnya kita?
Jika belum terlambat, saat ini kita kembali lagi kepada Allah. Biarkan air mata taubat kita itu mengalir. Biarkan air mata taubat ini jadi saksi, jadi hujah kita nanti di yaumul hisab, bahwa ya Allah, hari ini hamba bertaubat kepadamu ya Allah, karena selama 40 tahun hidup hamba belum pernah menghadirkan hamba dalam setiap sujud. Karena dalam 30 tahun hidup hamba belum menghadirkan kolbu hamba dalam setiap doa. Insya Allah, biarkan air mata itu mengalir. Air mata yang sangat dicintai Allah, air mata taubat, air mata kesungguhannya kita untuk kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikan azam yang kuat di dalam dadanya kita. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih atas nikmat usia ya Allah, sampai detik ini Engkau masih mengizinkan hamba untuk menginjakkan kaki hamba di dunia. Terima kasih untuk waktu yang betapa tidak bohong. Pada saat ini, hari ini, ketika kita masih ada di majelis ini, ketika kita mendapatkan hujan yang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kubur, saudara-saudara kita sedang berhenti, saudara-saudara kita sedang menangis, menyesal karena Allah wa'asar innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Manusia yang melalaikan usianya, manusia yang menikmati dosa-dosanya, manusia yang tidak menghadirkan ruhnya, tidak menghadirkan hatinya ketika bersujud kepada Allah. Kita sering bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi ternyata pun kita ingkar. Ternyata kita ingkar, kita bilang sama Allah, ya Allah, sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku semuanya untukmu ya Allah. Tetapi pada saat kita tidak mendapatkan apresiasi dari manusia, ketika kita tidak mendapatkan pujian dari manusia, kita masih ada rasa kecewa, kita masih ada rasa lelah. Ternyata selama ini kita lebih sering menuhankan manusia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada momen hari ini kita kembali lagi yuk, kita dipom hanya dengan Allah, hanya Allah saja tujuan kita. Kita melakukan amal soleh di keluarga, kita menjalankan peran kita sebagai seorang istri yang solehah karena Allah. Kita mendidik anak-anak kita karena Allah. Kita mengajak orang kepada kebaikan, kita berdakwah karena Allah. Kita berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada sesama karena Allah. Sesuatu yang kita mulai karena Allah, jangan pernah berhenti karena manusia. Ketika kita beribadah, ketika kita melakukan apapun, ketika kita dipuji atau kita dicaci, itu kita tetap berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi definisi ikhlas itu adalah dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Jalan saja kita sama Allah adalah pribadi kita. Jika benar jalan kita menuju ke Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusan-urusan kita. Jadi terus bergerak, terus berjuang, lakukan yang terbaik untuk Allah, maka Allah akan mengaturkan untukmu jalan takdir terbaikmu. Kemudian Bunda, dalam Quran surat Yusuf
dalam Quran surat Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ya'su min rauhillah innahu la ya'su min rauhillah illa al-qaumul kafirin. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Kita itu gak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita putus asa dari rahmat Allah, nanti kita diingetin dengan apa? Macam-macam caranya Allah, dengan ujian, dengan sentilan-sentilan yang lain, supaya apa? Kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti Nabi Yunus yang tadi Allah ingatkan ketika putus dari rahmatnya Allah, merasa putus asa. Akhirnya Nabi Yusuf kembali lagi kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus berzikir seperti itu, terus bertaubat. Akhirnya Allah terima taubatnya beliau. Allah perkenankan Nabi Allah Yusuf untuk keluar dari perut ikan. Setelah keluar apapun, kembali lagi ke kaumnya dan berdakwah. Insyaallah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Rahman, Maha Rahim. Pengen kita itu senantiasa dekat sama Allah. Kalau kita lagi agak jauh dikit nih boy, pasti deh nanti Allah kasih ujian. Biar apa? Biar kita dekat lagi sama Allah. Biar kita itu ditolong sama Allah, doa sama Allah, menangis di sudutnya kita. Jadi bun, definisi nikmat atau ujian itu tergantung pada apa? Disebut nikmat jika sesuatu itu terjadi dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi definisi nikmat itu segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi nikmatnya itu berupa ujian. Setelah ujian ini Allah berikan, misalkan kita sakit. Setelah sakit, kita jadi sering ditalk sama Allah. Ketika susah, kita jadi sering nangis ketika sujud. Kira-kira ini nikmat atau ujian? Nikmat. Jadi sebenarnya itu gak ada takdir yang buruk, semuanya itu baik. Semua pengaturan Allah itu baik dalam kehidupan kita. Gak ada sesuatu yang buruk. Yang ada hanyalah kita yang belum sampai untuk memaknai segala sesuatu itu dengan pemaknaan yang indah. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, sayang sekali sama kita. Dan definisi ujian, nah 10 menit lagi ya bun, alhamdulillah. Definisi ujian itu adalah segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, ketika materi yang Allah titipkan dalam kehidupan kita menjadikan kita jauh dari Allah, itulah ujian sebenarnya. Namanya istighfar. Jadi seolah-olah kita itu dikasih nikmat, seolah-olah kita itu dikasih harta yang banyak, tetapi justru itu membuat kita semakin masuk semakin dalam ke dalam jurang kelalaian. Jadi jarang sujudnya sama Allah kalau lagi senang, jarang mintanya sama Allah kalau lagi kaya. Jadi definisi ujian dan definisi nikmat itu adalah tergantung bagaimana sesuatu itu bisa membuat kita dekat sama Allah, atau justru sesuatu itu menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Bunda,
Kita mohon izin skip ya Bu beberapa slide karena tinggal 10 menit lagi. Baik. Jadi Bu, di dalam kehidupan kita, kenapa kita harus senantiasa dekat sama Allah? Kenapa kita harus senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Supaya kita itu selamat di dunia wal akhirat. Jadi ada 3 keselamatan yang harus senantiasa kita jaga. Yang pertama adalah salamatul jasad, selamat jasadnya kita. Kemudian poin yang kedua adalah salamatul ruh, selamat ruhnya kita. Dan yang ketiga adalah salamatul din, selamat agama kita. Bagaimana pun agar bisa selamat jasadnya kita? Kita kembali lagi kepada Al-Quran dan hadis. Semuanya ada di dalam Al-Quran, semuanya ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kenapa sesuatu itu disunahkan? Karena tentunya sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan di dunia wal akhirat kita. Jadi dalam salamatul jasad, dalam sunnahnya Rasulullah SAW, kita itu diperintahkan untuk riqilatul ta'am. Artinya perlu sedikit makan, jangan berlebih-lebihan. Kita terkadang diperintahkan untuk puasa sunnah, puasa Senin dan Kamis. Untuk apa? Untuk detoksifikasi tubuh kita, supaya tubuh kita itu gak kebanyakan racun, supaya tubuh kita itu stabil, berat badannya juga gak gede-gede aman, ya benar. Jadi gak berat kalau mau melakukan ibadah, gak berat kerjanya jantung kita, gak kos-kosan. Masya Allah, sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW itu luar biasa. Al-Quran dan hadis itu sudah sangat sempurna. Allah ciptakan peraturannya untuk kehidupannya kita. Jadi salah satunya yang simpel aja, kata Allah, pikirlah Quran, jangan makan terlalu banyak, sedikitkan makan. Kalau kita makan dibagi 3, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk udara. Kalau terlalu banyak maka kita tidak akan salamatul jasad, banyak penyakit-penyakit yang akan masuk ke dalam tubuhnya kita. Kemudian poin yang kedua, ini ada beberapa doa-doa ya. Di sini ada doa mohon keselamatan dunia yang kita tadi sudah baca di awal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Tadi kita baca bahwa habis sholat, habis taklim, insyaallah kita sering baca doa ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Artinya ya Allah, kami mohon kepada keselamatan dalam agama, salamatul fiddin, dan kesejahteraan pada tubuh, salamatul jasad, dan penambahan ilmu. Kita mohon ilmu yang bermanfaat, yang memberikan ziyadah, supaya ziyadah berkah, yang memberikan manfaat untuk sesama kita, untuk umat muslim, untuk umat manusia, bukan ilmu yang menjadikan kita sombong berjalan dengan angkuh di atas muka bumi ini. Dan kita mohon keberkahan rezeki dan serta taubat sebelum mati, dan rahmat di waktu mati, dan ampunan sesudah mati. Insya Allah lengkap sekali permohonan kita pun. Kemudian pun ada doa mohon keselamatan dunia dan akhirat, mohon keselamatan akhirat. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'inda hisab. Ya Allah, mudahkanlah kami saat pencabutan nyawa, selamat
selamat dari api neraka dan mendapat kemaafan ketika amal diperhitungkan. Artinya di yaumul hisab kita bisa Allah berikan pertolongan, Allah berikan keselamatan, dan kita senantiasa mohon petunjuk dari Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau goyahkan hati kami setelah kau beri petunjuk dan berilah rahmat kepada kami dari sisimu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha memberi segala sesuatu. Kemudian ada satu doa lagi keselamatan agama. Insya Allah nanti dibagikan saja ya Bun, untuk menyingkat waktu supaya kita bisa ada sesi diskusi nantinya. Baik, tadi agar selamat jasad kita ikhtilatul soal sedikit makan. Sekarang cara agar selamat ruh kita, selamat ruh. Caranya ada 3 bulan. Yang pertama adalah sedikitkan dosa. Sedikitkan dosa, jangan dinikmati dosa itu. Kalau kita sudah tahu itu dosa, maka tinggalkan. Kalau kita tahu itu akan mendatangkan kemurkaannya Allah, maka tinggalkan, jangan dinikmati. Kemudian yang kedua adalah istighfar. Kita senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan kita, dalam setiap detik waktu kita. Ketika waktu itu nanti dihisab oleh Allah, ya Allah, saya sudah gunakan waktu ini untuk istighfar. Jika tidak memungkinkan istighfar dalam lisan, lewat hati, lewat tangan. Jadi kita kemana-mana bawa tasbih bukan karena kita pengen dianggap orang soleh, enggak. Tapi karena setiap detik waktunya kita itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nanti ketika Allah tanya dia menghisab waktu mau menggunakan untuk apa, kita tidak kesulitan jawabnya. Intinya, jadi merupakan urusan anggapannya manusia. Nggak apa-apa kita dibilang soal ini, nggak apa-apa. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu jadi doa. Kenapa sih tiap hari ikut taklim kesana kemari? Emang nggak capek apa? Emang pengen jadi ustazah? Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu jadi doa. Karena kalau setiap kita wajib jadi ustazah, setiap kita wajib untuk berdakwah. Jadi dakwah itu mengajak kepada kebaikan, itu jadi ustazah itu bukan karena kita pengen show up, bukan karena kita pengen dipuji orang, karena itu memang kewajiban. Seperti kita melaksanakan sholat, ya, seperti kita melaksanakan zakat atau soleh yang lain, begitupun juga dengan kewajiban ini. Maka demi kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap teguhlah pada jalan-jalan Allah. Kemudian yang ketiga adalah mengukur diri atau introspeksi diri. Artinya kita sering muhasabah, ya Bu, ya. Muhasabah setiap hari sebelum tidur, muhasabah pada selesai kita sholat. Semoga muhasabah itu bisa mengumpulkan dosa-dosa kita. Kemudian cara agar selamat tadi salamatul fiddin, salamatul ruh, salamatul jasad, salamatul fiddin. Yang ketiga adalah salamatul fiddin, tadi salamatul ruh. Maaf ya. Agar kita salamatul fiddin, perbanyak baca sholawat. Perbanyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, supaya apa? Supaya kelak ketika sudah yaumul hisab, Rasulullah SAW itu mengenali kita, kenal sama kita. Kira-kira sedih gak Bu? Kalau kita ketika hidup di dunia ini, kita KTP-nya Islam, kita sholat setiap hari, kita melakukan amal soleh setiap hari, tapi ternyata Rasulullah SAW nggak kenal sama kita nanti di akhirat. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak menghadirkan ruh
kita ketika ibadah, gara-gara kita tidak menghadirkan hati kita ketika ibadah, gara-gara lisan kita itu berat untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita doakan ibunya, zikir Allah pagi petang itu ada salawat kepada Rasul. Kita mohon keselamatan, selamat jasad, selamat dulu, selamat fikir, semuanya ada di zikir tersebut. Kita doakan setiap hari, insya Allah manfaatnya, keberkahannya di dunia wal akhirat. Baik. Kemudian yang kedua, oh ternyata tadi baru poin yang pertama. Ternyata baru poin yang pertama, belum poin yang kedua dan ketiga. Mungkin kita waktu 5 menit lagi ya, mohon izin berkenan mudah-mudahan. Jadi poin yang kedua, supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takwa. T yang pertama tadi taubat. Ternyata poin taubat itu panjang. Dan kita juga dikasih waktu yang panjang sekarang. Maka kita pergunakan waktu ini untuk sebaik-baiknya. Yang pertama taubat, yang kedua takwa. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi jangan sampai kita mati dalam kondisi yang su'ul khatimah. Jadi kita nggak bisa mengucapkan kalimat Allah, kita tidak bisa hanya, kita tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita bermohon kepada Allah supaya Allah melindungi kita dari su'ul khatimah. Kemudian Bu, bagaimana supaya kita jadi hamba Allah yang bertakwa? Mohon izin cepat saja ya Bu. Bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa? Yaitu caranya yang pertama, kita mengenal kembali hakikat kehidupannya kita. Allah menciptakan kita itu tujuannya sebagai apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan kita di dunia itu tujuannya satu, cuma suruh ibadah. Kita suruh beribadah, kita suruh berikhtiar. Dan hakikat kita itu sebagai hamba dan Allah sebagai Khalik. Allah lah yang menggenggam segala urusan di langit dan di bumi. Allah lah yang maha mengatur segalanya yang ada di dunia ini dengan pengaturan yang sempurna. Jadi ketika kita mengingat kembali itu, ingat bahwa Allah, saya ini cuma hamba, cuma menjalankan tadinya Allah, cuma berikhtiar saja. Jadi ketika kita sudah sadar itu, semakin lapang hati kita mau ngapain lagi di dunia ini. Kalau Allah nyuruh kita cuma satu kok, nyuruh kita cuma ibadah saja. Kita mau aneh-aneh, kita mau merubah segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita, itu nggak bisa Bu, kalau Allah tidak mengizinkan. Jadi kembalikan lagi semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 poin dunia agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Yang pertama adalah ridho, yang kedua adalah syukur, yang ketiga adalah lapang dada. Jadi ridho, syukur, dan lapang dada. Kalau 3T tadi maksud nanti kalau kita di ujian. Iya, 3T. Kemudian agar hamba Allah, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan juga
ridho, syukur, lapang dada. Kemudian pun agar kita juga menjadi hamba Allah yang bertakwa, gampang ridhonya, gampang syukurnya, mudah lapang dadanya. Kita pahami bahwa rumus fitrahnya kehidupan itu ada di diri. Yang pertama, rumus fitrahnya kehidupan ini semua pasti diuji. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Mungkin kita skip ya Bu ya, kita boleh baca di rumah atau kita baca bersama-sama kita barokah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massahumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulu ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Yang artinya adalah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepada cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan, sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang bersamanya, baiklah datangnya pertolongan Allah. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Jadi orang yang ridho, orang yang sabar, yang lapang dada itu dekat dengan pertolongan Allah, dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pun yang kedua, fitrahnya kehidupan ini Allah kasih kita ujian supaya kita bisa mengkonversi ujian itu menjadi amal soleh. Dengan apapun kita dikasih ujian sama Allah, ternyata supaya kita bisa mendapatkan maqam pahala yang tertinggi, yaitu pahala sabar. Jadi pahala yang maqamnya paling tinggi itu ternyata adalah pahala sabar, pahala ridho. Masya Allah. Jadi Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Kita dikasih ujian biar apa? Derajat kita tinggi pun untuk menghapus dosa-dosanya kita. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha mampu. Jadi ini pun Allah sudah menulis dengan sangat jelas di Quran surat Al-Mulk. Insyaallah di sini kita sudah hafal yang punya Al-Mulk. Insyaallah minimal 5 ayat pertama. Kita sering baca di ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Masa kadang sambil melakukan aktivitas lain, tetapi ternyata itu gak mampir di kolomnya kita. Cuma kita hafal saja, ada makna yang begitu dalam di dalamnya, yaitu Allah ingin kita itu mengkonversi ujian menjadi amal saleh. Kemudian ada pola kehidupan yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini doa yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ada di Quran surat Toha ayatnya 25 sampai 28. Sering kita baca kalau mukadimah yang punya, kita sering baca Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Sering banget kita baca. Tetapi ternyata ada makna yang dalam di dalamnya. Ada pola kehidupan yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, Rabbi shrahli sadri, ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku.
Yang pertama ternyata rumusnya dalam kehidupan ini adalah lapang dada dulu. Setelah lapang dada, wayassir li amri. Ya Allah, mudahkanlah urusanku untukku. Itu. Jadi terkadang kita kebalik, kita akan legowo, akan lapang dada kalau Allah sudah kasih kita apa yang kita mau, betul? Ternyata rumusnya itu tidak demikian. Kalau kita pengen urusan kita lapang, Allah berikan jalan keluar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah lapangkan dada dulu. Setelah lapang dada, Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Kemudian selanjutnya poin yang ketiga, kalau di sini hajatnya Nabi Musa itu pengen Fir'aun itu mengikuti ajaran Nabi Musa. Fir'aun ini taubat. Fir'aun ini berhenti untuk berbuat zalim. Itu hajatnya Nabi Musa. Kalau hajatnya kita macam-macam. Ada hajat mengenai dunia, ada hajat mengenai akhirat. Apakah nggak boleh pun minta hajat dunia? Boleh. Allah itu lebih suka muslim yang kuat daripada muslim yang lemah. Minta dunia untuk meningkatkan ataupun value akhirat. Kita minta rezeki yang banyak, ya Allah, tolong berikan saya rezeki yang banyak, ya Allah, supaya saya bisa bersedekah. Bagaimana kita bisa bersedekah kalau kita nggak punya apa-apa misalnya? Jadi itu boleh minta dunia untuk meningkatkan value akhirat kita. Kita minta harta yang banyak, boleh. Ya Allah, tolong berikan saya harta yang banyak yang barokah supaya bisa mendirikan rumah tahfiz misalkan, supaya bisa membangun pengajian misalkan. Karena kalau kita membangun sesuatu itu pasti butuh modal. Kita berdakwah itu juga butuh modal. Maka semuanya itu kembalikan lagi kepada Allah. Minta sama Allah. Allah yang akan mudahkan urusan kita. Allah yang akan mudahkan hajat-hajat kita. Baik, masih ada 4 menit lagi, kita singkat ya. Jadi di sini ada pola hubungan antara lapang dada sama sempit dada. Kalau kita lapang dada, mudah untuk bersyukur, mudah untuk ikhlas, kemudian menjalani kehidupan ini dengan nyaman dan bahagia. Jadi pola hubungan orang yang lapang dada dan sempit dada itu, kalau lapang dada, pola hubungan dengan orang lainnya working harmony and blessing each other. Pola hubungan dengan orang lain itu untuk bekerja sama dan saling menyayangi. Jadi orang yang dekat sama Allah. Ada yang pertemuan teduh, insya Allah kita